Selanjutnya itu ini modelnya itu, ini kan udah KNN, dua lagi cepat kok. Kita pakai yang apa dulu, decision tree dulu. Oke. Kita di sini pakai decision tree, pohon keputusan, kira-kira bagusan mana? Selain kita membandingkan antara tren sama tes, kita juga perlu membandingkan antara model satu dengan model lain. Decision tree. Tree. Oh ya, kasih ya. Udah dikasih. Belum, itu scan. Oh iya. Iya, ini scan. Oh iya, ini presensi dulu ya. Ntar. Veda. Mana ada ini, Kak? Sampai jam berapa? 12. Berapa? Setengah 12. Bentar lagi ini. Itu presensi lagi ya, sorry ya. Masih dua model lagi. Masih dua model. Ya. Nah. Jangan cepet-cepet lah, kasihan yang Benar. Udah semua? Udah? Sudah ya? Oke, di sini ada decision tree, pakai pohon keputusan. Terus di sini terus buat kriteria
Ini. Oke. Jadi ini udah buat model. Terus tinggal kita setelah pembuatan model, kita memprediksi. Bahasanya memprediksi. Prediction. Terus tinggal kopas saja yang di sini. Tapi ininya diganti. Ini kan aku buat modelnya. Saya buat modelnya pakainya DCS. Ini ganti kita DCS. Terus habis memprediksi berarti kita mengevaluasi. Kita mengevaluasi ini kita evaluasi terus habis mengevaluasi kita melihat overfitting underfittingnya. Nanti tak ulangi lagi. Ini kita pakainya modelnya diganti DCS. Nanti aku tanyain bagusan mana model yang saat ini KNN sama yang case-centric. Ini. Ini udah. Sudah? Sudah belum? Prediksinya udah diganti ininya DCS sesuai dengan variabel yang kita buat. Kalau di sininya mau ganti variabelnya decision tree ya nggak apa-apa. Serah variabel itu terserah. Tinggal kopas dari atas diganti variabelnya. Sudah? Lanjut di evaluasi 81% suatu model decision tree dengan parameter kriterianya gini itu 81%, dan ini masalah overfitting dan underfitting antara training dan testing. Nanti kita bandingkan dengan yang di atas. Sudah? Ini juga sama yang di atas. Tinggal kopas saja. Dan ininya namanya evaluasi.
Hmm? Jelek. Awalnya dari terus ini evaluasinya. Sudah? Sudah belum? Terus selanjutnya kita buat model. Nanti masalah perbandingannya nanti modelnya itu lanjut. Modeling itu 3 ya. Terus selanjutnya itu knife bias. Ada yang error? Bentar. Di sini di knife bias kita pakai modelnya sama, tinggal kalian kopas saja ininya. Terus diganti knife bias ini kita ganti NVB jadi. Terus kita coba lihat ke ini ya, knife bias. Kita coba pakai yang ini. Udah. NVB sininya. Terus buat ininya berarti kita pakai yang knife bias. Terus buat parameternya kategori kali ini. Oh, tadi pakainya apa sih? Gaussian aja ya kita pakainya. Nanti di sininya kita Gaussian. Terus buat parameternya ini kita Gaussian NV. Ini nggak parameternya nggak terlalu, ini kita langsung pakai aja. Kita coba ya. Terus habis itu kita prediksi. Prediction. Terus ininya pakainya NVB. Bagus enggak ya? Udah. Terus habis itu tinggal kita evaluasi.
87% ya. Kita coba lihat ininya, akurasinya. Sip. Terus habis itu, ini udah semua belum? Knife bias, udah ini udah. Prediksi, udah. Evaluasi, terus sudah. Udah belum? Sudah? Bawa lagi. Udah? Ini udah ya? Hah? Ini. Ini sama dengan yang sebelumnya, cuma diganti ininya aja nih. Variabelnya aja. Sudah? Mam? Udah capek ya? Apa? Dah. Oke. Error.
Ini buat yang knife bias. Terus itu buat yang knife bias saya kirim di grup. Sampai naik bias dong enggak mas? Kenapa? Naik bias itu terakhir. Ya, yang knife bias terakhir. Tadi kita udah buat 3 model. Sudah ya mas? Itu ya mas? Ya, itu setiap selnya itu setiap sel itu ada 3 sel apa 4 sel gitu. Saya loncatin satu sel. Paham nggak? Ini nih. Jadi ini satu sel. Ini satu sel. Ini satu sel. Terus yang ini satu sel. Berarti 4 sel. Paham ya? Oke, setelah itu kita memprediksi data baru. Kalau ada data yang masuk itu umurnya segini, gajinya segini, kira-kira dia mau beli atau enggak. Jadi datanya itu belum ada di pelatihan, ada di testing. Benar-benar ada orang masuk mau beli atau enggak, itunya gitu. Tapi sebelum itu kita perlu memilih model yang paling baik. Jadi kita harus membandingin modelnya. Aku mau sekarang kita jadi analisis kira-kira dari 3 model ini yang bagus itu yang mana?
Oke, di sini ada 3 model. Ini yang knife bias. Ini yang precision tree. Terus ini yang KNN. Nanti buat ungiditnya kayak gini ya. Emang nggak bisa ya, Mas? Ini harus hapus aja nih berarti. Ini kolomnya hapus aja ya. Nih, gini aja wis. Banyak banget. Gimana? Ini aja deh. Ini yang KNM. Terus ini yang terus ini Oke, ini ada nilainya. Nilainya nggak usah lah, dari gambar sudah kelihatan visualisasi bagusan yang mana. Ini KNN, ini decision tree, ini multinomial knife bias. Bagusan mana? Knife bias. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Alasannya kenapa? Selisih, ya terus? Berarti apa namanya? Ya, berarti dia tidak mengalami overfitting ataupun underfitting. Sekarang buat yang KNN itu kenapa? Ada selisih, jadi sedikit overfitting. Sedikit overfitting. Yang training ini. Ya, terus kalau yang ini decision tree overfitting juga ya. Terus ada satu lagi kategori knife bias itu kendalanya itu, contohnya underfitting itu kayak gini nih. Bentar ya. Ini underfitting. Ini contoh dari underfitting. Aku pakai model
Categorical nice bias. Nice bias juga, tapi beda parameter kategorikalnya. Fitting, overfitting 60% semua. Terus satu lagi kita pakai model. Setelah kita membuat model, kita pakai modelnya buat memprediksi modelnya. Using model nice bias. Tinggal kita print nice bias tadi pakainya NVB terus predict terus oke. Ini terserah kalian. Intinya kita pakai model NVB buat ngeprediksi kalau seandainya umurnya 30 dengan gajinya itu 87.000, kira-kira dia itu akan purchase itu beli ya? Beli atau tidak gitu. Kita pakai model yang menurut kita modelnya bagus atau model paling bagus. Ini terserah kalian mau diganti-ganti juga nggak apa-apa. Kalau kita dengan umur 30 dengan gaji 87.000, dia itu nggak beli gitu. Paham ya? Next biasnya. Ini MVB-nya. Ini MVB nggak? Ini. Akurasinya berapa? Next bias. Oh. Ada yang satu selain banyak. Ada yang satu enggak? Artinya ini kan data ini itu data orang masuk nih. Kita benar-benar memprediksi dari modelnya. Kita bagi nih. Tadi kan kita cuma buat model. Ini ada orang nih masuk nih, kira-kira dengan keadaan umurnya 30, gajinya 87.000, dia itu mau beli atau enggak, kita ngeramal. Ternyata dengan model yang kita ambil, itu dia tidak akan membeli. Coba kalau kita pakai model yang selainnya ini. Satu lagi ya, KNN deh. Kalau kita pakai KNN, kayaknya beli enggak? Kayaknya enggak juga. Ini masih bagus soalnya. Tuh, dia enggak beli. Kayak gitu ya. Jadi kita sudah buat model, kita sudah bikin memprediksi apakah orang itu beli atau tidak. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh ya, barangkali kita mau ngelempar model ini ke orang pembuat aplikasi, tinggal kita import. Satu lagi nih, import pickle. Kita simpan. Ini nih ya. Jadi kita kan model paling bagus kan NVB kan. Kita disuruh, kita mau ngelempar model ini, si pembuat aplikasinya. Tinggal kita import pickle. Ditaruh di sini. Ini nanti ada di sini nih. Ini nanti ada di sini. Harusnya. Di sini. Kalian Ctrl Shift. Di sini ada. Ini model ini atau file ini yang kita bagi ke seorang pembuat aplikasinya. Gitu. Jadi modul 3 tentang klasifikasi kita sudah buat. Bahkan kita sudah buat model. Tinggal kita memprediksi, tinggal kita lempar ke si pembuat aplikasinya juga.
Nggak mas. Langsung otomatis masuk ke drive ya, gitu. Ini nggak masuk ke drive, ini ke sini nih. Coba kalian download ininya. Jangan sampai nggak di-download, ini download. Udah ada di sini semua nggak? Bentar mas. Kalau mau masuk ke drive, di sininya ditambahin drive harusnya. Ini kita download aja langsung aja di lokalnya kita. Udah? Terus tinggal di download aja. Terus ini modelnya kita kasih ke orang. Sudah? Udah ya? Sudah? Bentar. Tadi drive-nya mana ya? Oh iya, buat yang di modul itu datanya beda. Tapi langkahnya sama. Ini katanya dari Pak. Oke. Terus selanjutnya tadi berapa ya? Udah selesai berarti untuk praktikum kali ini. Buat tugasnya ini ada lakukan komparasi model klasifikasi decision tree dan F-bias pakai dua model untuk memprediksi data baru. Kalian nyari datanya. Kalau dari aku paling enak supaya hasilnya bagus. Harusnya kan kita ada data, kita cari model. Ini sudah dikasih modelnya, pakainya ini. Kalau klasifikasi decision sama F-bias, kalian cari data sekiranya itu jangan yang numerik semua gitu. Kalau katakanlah data disuruhnya modelnya KNN itu baru paling enak cari yang numerik. Kenapa yang paling bagus tadi net bias? Dia itu kan karena patokannya pada probabilitas ya. Yang notabene itu lebih ke arah numerik. Gitu. Kalau mau bagusan mana? Oh ya, net bias itu kan berarti numerik. Tadi kan itu numerik semua, itu paling bagus. Tapi kalau decision tree, kalau datanya kategori, pasti untuk decision tree sama net bias nanti hasilnya kira-kira bagusan mana itu tergantung datanya kalian. Kalau kategori kemungkinan besar bagusan decision tree. Tapi menurut aku cari yang numerik aja, biar nanti bagusnya di net bias. Paham ya? Carinya di Kaggle. Kalau dari kami buat grade-nya dikirim. Menurut aku nggak usah dijelasin juga, nggak apa-apa. Yang penting kirim codingannya, tapi yang buat ungraded-nya codingannya juga SS-in setiap langkah, terus kirim terhadap bisnisnya kalian. Gitu. Berarti yang beda nggak usah dijelasin. Nggak usah. Capek juga kan. Ya itu ya. Ini aku kasih clue ya masalah pemilihan datanya. Biar kalian itu nggak capek banget. Pilih yang numerik biar net bias kemungkinan besar lebih tinggi daripada decision tree.
jangan yang kategori decision tree itu kadang bagus di training tapi pas di tes itu jelek banget. Hasilnya itu overfitting biasanya. Itu saja dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.